Jika membahas sepak bola mungkin takkan pernah habis dan bosan, baik mengenai permainan indah yang membuat kita takjub, gol-gol cantik nan spektakuler yang sulit terjadi sepanjang sejarah, hingga skill para pemain di lapangan yang bikin kita ternganga atas semua itu. Nah, kali ini Mimin akan berikan beberapa kejadian unik yang pernah terjadi dalam sepak bola, mungkin yang belum pernah dilihat oleh kalian semua, di mana kejadian tersebut setidaknya menambah wawasan dan bahkan memberikan tontonan menarik untuk disimak. Nah, kalian pasti penasaran bukan kejadian apa saja? Inilah kejadian unik yang pernah terjadi di sepanjang perhelatan sepak bola dunia yang menarik untuk disimak. La final más insólita en la historia del fútbol tuvo lugar en la Copa del Rey de 1980, cuando el Real Madrid... Yang pertama, ada sebuah final unik dalam sejarah sepak bola profesional. Mungkin kejadian ini salah satu kejadian terunik yang pernah terjadi sepanjang sejarah sepak bola dunia, khususnya dalam sepak bola Spanyol sendiri, yaitu salah satu klub raksasa Spanyol ditantang oleh klub Segunda Primera atau kasta kedua sepak bola Spanyol. Di mana kejadian tersebut berlangsung pada pergelaran Copa del Rey, klub kasta kedua yaitu Real Madrid Castilla, yang sempat menjadi lirikan sepak bola Spanyol waktu itu. Real Madrid Castilla yang finish di posisi ke-7 di klasemen Primera Division, yang ikut sebagai kontestan final Copa del Rey, mampu bersaing dengan klub-klub papan atas yang terlibat dalam kontestan Copa del Rey tersebut. Mereka mampu menumbangkan klub-klub papan atas, seperti Atletico Bilbao dengan skor 2-1 di 16 besar, Real Sociedad 2-0 di 8 besar, dan Sporting Gijon 4-1 di semifinal. Dengan pencapaian itu otomatis Real Madrid Castilla itu berhasil mencapai partai puncak, di mana di final Real Madrid Senior udah menunggu mereka di partai final sebelumnya. Mungkin terdengar agak unik, di mana keperkasaan masing-masing klub yang mampu menggapai partai puncak, cukup diacungi jempol. Kemudian laga pun tersaji dan digelar, namun hasil, partai final 1980 itu emang tak terelakkan. Real Madrid Castilla harus mengakui keperkasaan Real Madrid Senior dengan menumbangkan mereka dengan skor telak 6-1, namun uniknya meskipun kalah, Real Madrid Castilla juga ikut merayakan gelar juara tersebut bersama-sama dengan para seniornya. Apa sih sebenarnya turnamen FIFA Intercontinental Cup 2024? Di mana yang mencapai partai puncak yang berhadapan antara Real Madrid dengan klub Pachuca yang berasal dari Federasi CONCACAF. Pada awalnya Piala Intercontinental Cup ini emang sudah ada sejak tahun 1960 hingga 2004 silam. Namun yang jadi pertanyaannya, kemana turnamen ini beberapa tahun lalu? Tahu-tahu bisa muncul lagi. Pihak FIFA sudah merombak besar-besaran format pertandingan dari pergelaran tersebut kembali. Untuk format pertandingan dalam pergelaran turnamen yang digelar di tahun 2024 ini, hanya mempertemukan dua tim saja, yaitu juara Liga Champions dari Eropa, dan juara Copa Libertadores, atau bisa dikenal dengan UCL-nya Liga Champions dari Amerika Selatan. Namun di tahun mendatang format yang diberikan FIFA kontestannya malah dijadikan 6 kontestan, di mana diikuti oleh juara-juara dari berbagai benua seperti juara Liga UEFA Champion dari Eropa, juara CAF Champions dari Afrika, juara CONCACAF Champions dari Amerika bagian utara dan tengah, juara Libertadores Champions dari Amerika Selatan, juara OFC Champions dari Oseania dan juara ACL Champions dari Asia, atau hampir persis sama dengan Piala Dunia antar klub yang bakalan digelar selama 4 tahun sekali. Namun regulasi itu akan digantikan oleh FIFA sebagai ajang resmi untuk menggantikan yang versi lama yang hanya diikuti 2 tim saja, menjadi kontestan dari berbagai benua. En niet 1, maar 2. Nee. Pernah kepikiran nggak guys kalau sekiranya seorang wasit memberikan ganjaran sebuah kartu kepada si pemain akibat pelanggaran yang ia perbuat? Yang menjadi pertanyaan, setelah sang wasit mengeluarkan kartu kuning, lantas apa sih yang ditulis sang wasit sebelum melanjutkan kembali pertandingan tersebut?
Nah, bagi yang penasaran sini Mimin kasih sedikit penjelasan, jika seorang wasit memberikan ganjaran kartu kuning kepada si pemain yang melakukan pelanggaran layaknya lakukan tackle lawan tak wajar, handsball, membantah wasit dengan kata-kata kasar, dan memancing keributan dan kontroversial dalam pertandingan. Nah, yang bakalan ditulis oleh seorang wasit yang memimpin pertandingan setelah ia mengeluarkan kartu kuning maupun merah, yang pertama ia akan menulis nomor punggung si pemain, dan yang kedua jenis pelanggaran yang si pemain lakukan, dan yang ketiga menit keberapa si pemain tersebut melakukan pelanggaran tersebut. Terus yang jadi pertanyaan, buat apa sih sang wasit tulis itu semua, padahal sekarang kan sudah ada VAR, alat sebagai pembantu wasit di lapangan. Hal itu karena wasit tak punya banyak waktu untuk melihat itu semua, namun jika pertandingan udah selesai digelar, wasit pun juga membuat laporan pertandingan, jadi itulah fungsi dari catatan tadi, agar memudahkan buat laporan mereka selesai dengan cepat. Nah gimana? Udah pada tahu kan? Coba kalian tulis jika ada hal yang baru lainnya jika kalian mengetahui mengenai penjelasan lainnya, dan like video ini dan subscribe channel ini jika ini bermanfaat. Terima kasih. Maar 2. Nee. It's a long ball forward. Up goes Trevor Peake, heads it away. Ray Woods. Under pressure. Di tahun 1997 terjadi kejadian unik, di mana akan berhadapan antara Coventry City dijamu oleh lawannya Chelsea dalam lanjutan perhelatan Liga Inggris. Kejadian itu terjadi saat minggu ke-34 Liga Inggris, Chelsea harus memakai jersey milik si tuan rumah, hal itu dikarenakan kostum kedua kubu hampir sama-sama memiliki corak biru, di mana pihak kubu Chelsea cuma bawa jersey satu saja di laga tandang mereka. Walau Coventry City masih ada corak hitamnya, padahal masalah tersebut bakalan mudah kelar dengan cepat, jika pihak tuan rumah mau memakai jersey away mereka, selaku mereka berstatus sebagai tuan rumah. Sehingga dengan kejadian tersebut terjadilah perdebatan yang cukup alot, tetapi Coventry yang berstatus sebagai tuan rumah, mereka tetap akan memakai jersey kebesaran mereka, dan akhirnya kedua belah pihak setuju jika pihak Chelsea mau dipinjamkan jersey tandangnya oleh pihak Coventry City, sehingga pertandingan bisa digelar. Momen itu merupakan yang sangat unik sepanjang pergelaran Liga Inggris, di mana Chelsea tampil bertanding menggunakan jersey tim lawan. Naasnya buat tim tamu yaitu Chelsea dalam pertandingan tersebut, mereka takluk 3-1 oleh tuan rumah, dan yang paling memilukan mereka kalah setelah memakai jersey tim lain. Goes Trevor Peake, heads it away. Ray Woods. Under pressure. Mungkin kita pernah melihat skor terbanyak dalam sepak bola, biasanya 7-0, hingga 9-0, namun rekor jumlah gol terbanyak dalam satu pertandingan resmi ini dibilang nggak masuk akal, hal itu terjadi pada tahun 2002 di Liga Madagaskar. Dalam pertandingan Liga lokal, AS Adema mengalahkan AS Olemirne dengan skor fantastis 149-0. Ternyata kejadian itu, AS Olemirne sengaja mencetak gol bunuh diri sebagai protes terhadap keputusan wasit di pertandingan sebelumnya. Meskipun rekor, pertandingan ini dianggap sebagai noda dalam sejarah sepak bola.